Selamat pagi, Bapak dan Ibu. Pada kesempatan kali ini, saya dan kelompok akan mempresentasikan artikel kami yang berjudul Kajian Etnomatematika pada Bangunan Bersejarah Candi Ngawen. Kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Maria Ernita Listiawati, beserta dua rekan saya, Arbaleta Yosefin dan Jihan Adelia. Latar belakang dari kajian ini adalah manusia dan kebudayaan merupakan elemen yang menciptakan kehidupan. Budaya mulai diimplementasikan dalam berbagai bidang, salah satunya pada bidang pendidikan matematika. Matematika adalah pelajaran yang wajib diberikan pada semua jenjang pendidikan. Akan tetapi, banyak peserta didik yang menyatakan matematika adalah pelajaran yang sulit. Pembelajaran kontekstual membantu kesulitan siswa karena pembelajaran memadukan kondisi nyata kehidupan dengan materi pelajaran. Bidang studi yang mengkaitkan matematika dengan budaya adalah etnomatematika. Dengan mengkaitkan konsep matematika dengan situasi nyata dan mempertimbangkan budaya dan konteks sosial, siswa dapat memahami dan menghargai lebih dalam relevansi serta beragamnya cara matematika diterapkan di berbagai masyarakat. Tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, mendeskripsikan aspek fundamental matematika menurut Bishop pada bangunan bersejarah Candi Ngawen. Kedua, meningkatkan kesadaran mengenai manfaat budaya dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya di sini ada metode. Metode pada penelitian ini kami menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dilakukan dengan merumuskan masalah yang menjadi pedoman penelitian untuk menggali atau memotret suatu keadaan sosial yang akan menjadi pokok penelitian yang luas, ekstensif, dan mendalam. Kemudian teknik pengumpulan data yang kami gunakan adalah dengan pengamatan, dokumentasi, serta wawancara dengan narasumber. Kemudian untuk teknik analisis datanya sendiri, kami menggunakan analisis data kualitatif yang bersumber dari data yang diperoleh serta dengan studi literatur dari artikel jurnal. Kemudian untuk secara singkatnya, bangunan Candi Ngawen ini didirikan sekitar abad ke-8 sampai pertengahan abad ke-9 Masehi, mengacu pada pendirian Candi Borobudur dan Candi Mendut pada abad itu. Disebutkan dalam prasasti Karangtengah pada tahun 824 Masehi, dinasti Sailendra memerintahkan pembangunan candi di Venuvana, yang berarti hutan bambu. Ada kemungkinan istilah ngawen ini sendiri berhubungan dengan fenomena. Kemudian kami akan menjelaskan aktivitas fundamental menurut Bishop. Yang pertama adalah counting atau menghitung. Jumlah bangunan Candi Ngawen adalah 5 bangunan, yaitu terdiri dari 2 bangunan utama dan 3 bangunan pengapit. Dengan menggunakan konsep penjumlahan, variabel A merujuk pada candi utama dan variabel B merujuk pada candi pengapit, di mana A plus B sama dengan 2 plus 3 sama dengan 5. Kemudian, ada jumlah fragmen singa yang terdapat di ujung kaki candi 2 dan 4, yaitu tiap kaki candi memiliki 4 fragmen singa. Dengan menggunakan konsep perkalian, variabel C merujuk pada bangunan candi, variabel D merujuk pada total fragmen singa, sehingga C kali D sama dengan 2 kali 4 sama dengan 4 plus 4 sama dengan 8. Untuk penulisan nama candi menggunakan huruf Romawi. Kemudian ada locating atau menempatkan. Untuk letak administratif sendiri, Candi Ngawen terletak pada Dusun Ngawen, Desa Ngawen, Kecamatan Muntilan, Kabupaten Magelang. Sedangkan untuk letak astronomi terletak pada 110 derajat, 21 menit, 27 detik bujur timur, dan 7 derajat, 51 detik, 17 menit lintang selatan pada ketinggian kurang lebih 290 meter di atas permukaan laut. Sedangkan batas-batas candi menurut mata angin yaitu sebelah utara berbatasan dengan sawah penduduk sekitar, untuk sebelah selatan berbatasan dengan jalan kampung, sebelah barat berbatasan dengan rumah penduduk, dan untuk sebelah timur berbatasan dengan jalan kampung. Kemudian, semua bangunan candi menghadap ke arah timur. Hal ini berhubungan dengan matahari yang terbit dari timur, di mana dianggap sebagai sumber kekuatan. Bangunan Candi 1 sampai dengan 5 membentuk garis lurus. Candi Ngawen juga membentuk garis lurus dengan Candi Borobudur, Candi Mendut, dan Candi Mawon.
pawon. Untuk gambar ini merupakan ilustrasi dari garis lurus antara Candi Borobudur, Candi Mendut, dan juga Candi Ngawen. Sedangkan untuk ini merupakan untuk garis lurus dari Candi 1 sampai dengan Candi 5. Kemudian selanjutnya ada measuring atau mengukur. Yang pertama, pengukuran luas tanah Candi Ngawen ini sendiri memiliki luas kurang lebih 3.556 meter persegi. Kemudian kami juga dapat menghitung volume kaki candi pada setiap Candi Ngawen menggunakan rumus volume. Volume balok yaitu panjang kali lebar kali tinggi. Untuk Candi 1 dan Candi 5 memiliki ukuran kaki candi yang sama, yaitu dengan panjang 8,6 meter, lebar 8,6 meter, dan tinggi 1,44 meter, dengan volume 106,50 meter kubik. Kemudian untuk Candi 2 memiliki ukuran kaki candi dengan panjang 13,36 meter, lebar 12,82 meter, dan tinggi 2,32 meter dengan volume 397,35 meter kubik. Kemudian untuk Candi 3 memiliki ukuran panjang 8,82 meter, lebar 8,88 meter, dan tinggi 1,44 meter dengan volume 112,78 meter kubik. Dan yang terakhir Candi 4 memiliki ukuran panjang 12,88 meter, lebar 12,82 meter, dan tinggi 2,32 meter dengan volume 106,50 meter kubik. Kemudian juga terdapat arca lepas yang ada di Candi Ngawen. Yang pertama ini merupakan gambar arca Dhyani Buddha Ratnasambawa dengan ukuran tinggi 2,6 meter, lebar 1,7 meter, dan tebal 1,7 meter. Kemudian ada arca Dhyani Buddha Amitabha dengan tinggi 2,4 meter, lebar 2,9 meter, dan tebal 1,6 meter. Kemudian ada Yoni yang memiliki tinggi 2,4 meter, lebar 2,9 meter, dan tebal 1,6 meter. Kemudian di sini ada Arsanandi yang memiliki tinggi 0,57 meter, panjang 0,96 meter, dan lebar 0,47 meter. Dan yang terakhir ada fragmen singa yang terdapat pada setiap sudut bangunan candi, memiliki tinggi 2,4 meter, lebar 2,9 meter, dan tebal 1,6 meter. Kemudian juga terdapat batuan penyusun candi. Seperti dapat dilihat pada samping ini, terdapat stupa yang terdiri dari gabungan beberapa bangun ruang yang volumenya dapat dihitung masing-masing. Volume tabungnya 2.734,155 meter kubik, volume baloknya 5.040 meter kubik, volume setengah bulannya 57,57 meter kubik. Kerucut terpancung yang pertama memiliki volume 74.622,1 meter kubik. Kemudian untuk volume kerucut terpancung yang kedua memiliki volume 118.978,86 meter kubik. Dan untuk volume gabungan dari semua beberapa bangun ruang yang terdapat pada stupa ini yaitu 201.432,385 meter kubik. Kemudian juga terdapat gabungan dari balok, 2 prisma segitiga siku-siku, dan 1 prisma segitiga sama kaki. Untuk baloknya sendiri memiliki volume 5.040 meter kubik, prisma segitiganya prisma segitiga siku-sikunya memiliki volume 750 meter kubik, sehingga jika terdapat 2 prisma menjadi 1.500 meter kubik, dan untuk volume prisma segitiga siku-sikunya yaitu 5.250 meter kubik. Sedangkan untuk gabungan dari semua volume bangun yang telah dijelaskan di atas tersebut yaitu ada 36.030 meter kubik. Kemudian di sini juga terdapat batuan penyusun yang berbentuk balok dengan volume 41.064 meter kubik. Explaining atau menjelaskan di mana Candi Ngawen dibangun pada abad ke-8 sampai ke-9. Candi Ngawen memiliki latar belakang agama Buddha dengan ciri khas adanya fragmen singa pada sudut bangunan Candi 2 dan Candi 4. Lalu pada Candi Ngawen terdapat 2 arca, yaitu terdapat pada Candi 2, Arca Dhyani Buddha Ratnasambawa,
dengan Faramudra atau sikap memberi anugerah sebagai penguasa selatan, dan pada bangunan candi keempat yaitu Arca Dhyani Buddha Amitabha dengan Dhyana Mudra atau sikap semedi sebagai penguasa barat. Lalu aspek selanjutnya adalah designing atau mendesain yang terdapat pada relief candi. Yang pertama ini terdapat pada relief yang memiliki bentuk lingkaran. Ini dapat dikaitkan dengan konsep dilatasi dengan rumus K dikalikan dengan XY menjadi KX dan KY, di mana K merupakan faktor skala dan XY merupakan titik pusat B. Selanjutnya juga dapat kita kaitkan dengan barisan aritmatika pada diameter lingkaran dengan rumus ON sama dengan A, N-1 dikali B, di mana A merupakan suku pertama, N merupakan banyak suku barisan aritmatika, dan B merupakan selisih atau beda. Next. Lalu pada relief yang lain juga terdapat bangun datar belah ketupat yang dapat dikaitkan dengan konsep pencerminan atau refleksi, di mana jarak antara benda dengan cermin dan jarak antara bayangan dengan cermin akan selalu sama. Di mana pada gambar menunjukkan bahwa jaraknya 0, karena benda tersebut berada pada di titik X, Y, dan benda tersebut dicerminkan pada sumbu Y. Maka diperoleh bahwa bayangan dari benda yang dicerminkan adalah min X, Y. Lalu ada aspek yang terakhir yaitu playing atau bermain, di mana aspek playing dalam Candi Ngawen itu mengarah pada prosedur sosial dan aturan pada kegiatan yang sifatnya sosial, yaitu kegiatan Festival Bumi Mandala dan juga Festival Candi Ngawen. Kedua kegiatan ini dilakukan setahun sekali dan dapat dikaitkan dengan teorema sisa atau modulo. Kita menghitung dengan bantuan dua tabel yang ada di PPT ini, yaitu tabel sisa hari dan tabel jumlah hari tiap bulan. Yang pertama akan kita hitung mengenai Festival Bumi Mandala. Kita hitung dengan modulo 7 karena jumlah hari ada 7. Dengan rumus sebagai berikut, U plus V min V sama dengan S modulo 7, di mana U merupakan jumlah tahun yang akan kita cari. Lalu V adalah bilangan bulat terbesar dari U per 4. Lalu W merupakan jumlah hari dari tanggal tersebut sampai dengan bulan Desember, dan S merupakan sisa pembagian modulo. Pada Festival Bumi Mandala di tahun 2023 itu dilaksanakan pada 1 Juni. Lalu kita gunakan rumus sebagai di atas, kita masukkan U-nya yaitu tahun yang akan kita cari yaitu 2024, lalu V-nya 2024 dan W itu kita hitung dari 1 Juni sampai bulan Desember, kita dapatkan hasilnya adalah 213. Lalu setelah kita masukkan rumus, kita peroleh hasil 2317, di mana memiliki sisa 0 dalam kurung modulo 7. Dan pada tabel 2, angka 0 itu menunjukkan hari Sabtu, sehingga pada tahun 2024 Festival Bumi Mandala akan jatuh di hari Sabtu. Lalu selanjutnya, selain Festival Bumi Mandala, juga dilakukan Festival Candi Ngawen yang pada 2023 ini dilaksanakan pada tanggal 29 September. Dengan rumus yang sama, kita hitung pada tahun 2024, lalu kita peroleh hasilnya itu 2437, di mana apabila kita bagi dengan 7 akan memperoleh sisa hasilnya 1. Dan pada tabel 2, angka 1 menunjukkan hari Minggu, sehingga tahun 2024 Festival Candi Ngawen akan jatuh pada hari Minggu. Lalu selanjutnya adalah kesimpulan dari artikel kami. Ada 6 aspek matematis menurut Bishop yang terdapat pada Candi Ngawen. Yang pertama adalah counting, itu pada jumlah bangunan candi, jumlah fragmentsinya, serta penamaan candi dengan angka Romawi. Lalu yang kedua adalah locating, di mana locating ini ada letak administratif dan astronomi, batas sesuai mata angin dari Candi Ngawen, serta letak tiap candi yang membentuk garis lurus. Lalu yang ketiga ada measuring atau ukuran, yaitu ukuran dan volume kaki candi, ukuran arca candi, ukuran dan volume bangunan penyusun candi. Lalu yang keempat adalah explaining, yaitu penjelasan mengenai pemugaran candi, ciri khas Candi Ngawen, dan arca yang terdapat pada Candi Ngawen. Yang kelima adalah designing, yaitu bentuk dari bangunan candi, kaki candi, komponen penyusun candi, dan relief candi yang berkaitan dengan geometri dan bentuk relief candi, dikaitkan dengan materi refleksi dan dilatasi. Dan aspek terakhir adalah playing, yaitu mengenai tradisi rutin yang dilakukan setahun sekali di Candi Ngawen. Ini adalah referensi yang kita gunakan untuk menyusun artikel ini. Demikianlah presentasi mengenai Candi Ngawen, kurang lebihnya kami mengucapkan terima kasih.